Nggih. Saya mulai nggih, izin Bapak Ibu untuk memulai kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya Bapak Ibu kita masih bisa berkumpul melalui hotel Zoom ini ya, dengan kegiatan yang dikasih judul sama Pak Mus itu mendadak belajar. Nah, mendadak belajar, jadi pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul untuk sama-sama sharing ya Pak Musya, sharing ilmu atau sharing berbagi cerita dan pengalaman terkait dengan nanti masih lanjutan dari yang GF kemarin, GF 1 dan 2. Jadi peserta pada pagi hari ini adalah peserta GF 1, Google Form 1 dan Google Form 2. Nanti insya Allah Pak Mus akan menyampaikan materi dan akan diskusi dari mulai sekarang sampai dengan pukul 11 ya Pak Mus, 11.30 mungkin. Ya, dengan materi Mailmatch offline, Mailmatch online dengan AutoCred, pembagian sertifikat, rapor, SKL, pengumuman kelulusan dengan WA autorespon dan lain sebagainya. Jadi nanti kalaupun ada penambahan pengayaan dan sebagainya, Bapak Ibu bisa diskusi langsung dengan Pak Mus. Dan untuk mempersingkat waktu dan sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing supaya kegiatan ini berkah dan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Paralelangan kita webinar. Pak Mus sudah siap nggih? Langsung saya nggih. Waktu dan tempat disilahkan untuk Pak Mus. Baik. Bapak Ibu, halo, kedengeran? Jelas. Kedengeran, Pak. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini videonya tidak bisa terlihat karena laptop saya laptop second Bapak Ibu, jadi kok videonya nggak muncul ini. Jadi suaranya gini yang muncul. Kalau udah dipakai second, Pak. Ya. Atau dia tiba-tiba fungsi videonya tidak muncul. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Kenapa ini diadakan mendadak Bapak Ibu? Karena beberapa peserta dari GF1 atau GF2. Oh ya, ini peserta kita gabungan Bapak Ibu, peserta dari Google Form 1 sama Google Form 2. Beberapa bertanya melalui Japri bagaimana cara mengumpulkan atau mengumumkan kelulusan kepada siswa atau pembagian rapor dan sebagainya karena musim corona seperti ini untuk mengurangi pengumpulan massa ke sekolah. Nah, sebenarnya saya sudah berjanji untuk peserta di GF1 untuk menyampaikan ini, tapi tertunda terus karena beberapa hal. Alhamdulillah kesempatannya pada hari ini bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, di layar itu sudah saya kirimkan share screen Bapak Ibu ya. Paling tidak langkah-langkahnya seperti ini Bapak Ibu. Kita harus punya database data ya, data peserta, data kalau di LPP kan data peserta pelatihan atau BIMTEK. Kalau Bapak Ibu di sekolah berarti data siswa kan Bapak Ibu. Data siswa itu mulai nama, alamat, kalau siswa itu NISN, jenis kelamin, kemudian kalau mau dilengkapi dengan daftar nilai dan seterusnya. Nah, kemudian dari data dalam Excel itu kita ingin bagikan ke masing-masing siswa. Nah, pembagiannya bisa dalam bentuk Word, bisa dalam bentuk PowerPoint. Maka yang kedua itu kita membuat template-nya. Langkah ketiga nanti nomor 1 dan 2 itu kita lakukan secara offline. Yang ketiga itu nanti kita akan masukkan ke dalam Google Drive. Kita simpan file nomor 1 dan 2 itu dalam Google Drive. Kemudian Excel-nya yang kita buat offline itu kita ubah menjadi Google Sheet. Lalu karena kita ingin menyebarnya ke responden, ke siswa,
Sebenarnya ada 3 cara Bapak Ibu, kita kirim lewat email, kita kirim satu folder file, kemudian bisa kita manfaatkan WA auto respon untuk membagikan apapun itu, pengumuman kelulusan, SKL sementara, rapor, dan sebagainya. Nah, kita akan awali dengan ini Bapak Ibu. Sebenarnya mail match ya Bapak Ibu ya, mail match itu sudah sering kita lakukan secara offline, tapi karena musim pandemi corona ini, maka mau tidak mau kita akan beralih ke online, yaitu dengan menggunakan AutoCred nanti Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah ini latihan dulu bagaimana membuat mail match secara offline. Nah, sebagai latihan di WA itu sudah saya kirimkan Bapak Ibu database dengan template-nya. Nah, silakan itu diunduh hanya untuk latihan Bapak Ibu. Kita akan sama-sama latihan langsung praktik ini, jadi tidak menjelaskan teorinya panjang lebar. Jadi Bapak Ibu sama-sama kita latihan. Oleh karena itu disarankan untuk menggunakan laptop biar tidak kesulitan. Ya, langsung saja diunduh itu Bapak Ibu. Misalnya kalau Bapak Ibu punya data tersendiri, template sendiri nggak masalah, silahkan dipakai. Nah, bagi yang tidak siap karena ini mendadak Bapak Ibu, nah saya siapkan database-nya dan Word-nya ya. Template-nya ada 2 di sana, yaitu Word dan PowerPoint. Sudah diunduh semua? Oke, kalau sudah diunduh silakan dibuka dua-duanya. Buka database-nya, kemudian buka Word-nya dulu. Ya. Biar semua langsung praktek ini Bapak Ibu. Wah. Buat Nawati, nah itu udah muncul itu. Nggak tidur itu, megang WA terus itu. Selamat pagi Bapak. Pagi. Maaf baru sampai sekolah Niki. Oke. Tadi ngantar anak-anak dulu ke rumah mbaknya, habis masak, makan dan sebagainya. Ya. Baru bisa buka laptop di sekolah. Silakan diunduh Bapak Ibu. Nah ini Sudah. sudah 64 orang. Katanya ada yang nggak bisa masuk ini, saya nggak tahu. Padahal masih ada 30 peserta lagi kuotanya. Kita pakai WA ya Pak. Siapkan database dari Excel. Pak Mus, yang Word-nya kok nggak bisa dibuka ya? Masa? Iya. Bisa. Bisa dibuka Word-nya. Ya, kan di rumah sudah pakai WiFi. Apa yang muncul pesannya? Biodata peserta, Ismail merger, main dokumen, Word cannot find its data source. Cannot find ya. Di anu aja coba di share screen Bu Nur Hasanah. Okay. Pak, ini kita buat pakai laptop apa pakai HP nih, auto? Pakai laptop. Enggak, ini belum auto respon ini, Bu. Masih kita bahas mail match offline dulu. Karena untuk bisa Bapak Ibu biar lancar mail match online-nya, offline-nya itu kita praktek seperti apa. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah bisa, makanya di grup itu saya bilang, bagi yang sudah bisa dilarang ikut. Yang ngarasi siapa yang bawa? Oh, ini ada. Ini siapa punya? Ya, Bu Nur Hasanah, silakan di share screen biar. Iya, saya nyari ini, Pak. Oh, ini. Oh, kita belajar. Bentar, Pak.
Aduh, gimana ini? Pak, bingung saya. Oke, ada yang nggak bisa kebuka Word-nya? Sudah 2 kali saya download malah. Word-nya Pak Mos Ya. Word-nya terbuka, cuman dia minta data source dia. Mungkin sudah tergabung dengan mailmate-nya itu. Dia aja, pilihannya apa di sana? Oke, help atau apa? Nggak ada, yang ada ini select data source katanya. Tidak usah di-select. Gitu kan. Nggak ada yang saya select juga karena saya nggak punya sambungannya. Nah, makanya itu data Excel-nya di 3 file yang saya kirim di WA itu diunduh semua. Sudah Pak. Ya. Word-nya sudah. Oke. Sudah. Baik. Saya praktekkan Bapak Ibu. We must be using our English Mana ini? every day. Satu halaman aja ya Word-nya ini. Ya, ini contoh aja Pak Salwi. Oke. Word-nya minta select from data 1 katanya. Pilihannya yes, no, sama help. No aja, no. Oke, no. Diklik no. Siap. Siap. Nah, sudah muncul biodata, nama, Ya. kabupaten, asal sekolah, sama jenis kelamin. Oke. Baik, pastikan Bapak Ibu saya ulang file biodata peserta, database 1 dan rapor GF1. Nah. Maaf Pak, dia agak ribut ini. Nah, kalau muncul seperti ini ya. Muncul nggak di layar seperti ini? Enggak muncul. Nah, yang di layar Bapak Ibu muncul apa? Opening this document will run. Nah, itu kan yang Bapak Ibu buka Word-nya kan muncul pesan seperti ini ya. Ya Pak Mus. Betul ya? Ya. Betul ya? Iya. Nah, kalau muncul seperti ini silahkan klik no. Sudah. Ya, klik no. Kalau Bapak Ibu klik yes, nanti akan minta dia data Excel itu. Tapi kita belum praktik tadi. Ini saya keliru tadi, harusnya saya praktikkan. Oke. Klik no ya. Halo. Ya. Iya. Betul ya Pak Mus ya. Oke Pak Mus. Oke. Coba saya belajar. Nah, semua muncul ini? Ya. Betul. Ya. Baik. Ayo Pak De. Muncul. Kamu tak cariin Mas. Kamu berangkat sekarang. Ya. Semua muncul ini? Wah. Oke. Nah, Bapak Ibu ini contoh Bapak Ibu. Muncul. Ya, ini contoh yang sering dipakai oleh LPMP. Ayo dimatikan dulu. Orang yang teknologi komputernya belum tentu bisa trading. Oke. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu terapkan apapun yang ingin dibagikan kepada siswa dalam bentuk massal ini Bapak Ibu. Nah, ini yang sering praktikkan oleh LPMP adalah pembuatan biodata peserta dan sertifikat. Itu kan massal Bapak Ibu. Kita harus mencetak satu persatu dan sebagainya. Nah, supaya mail match itu membantu kita untuk tidak mengetik berulang kali. Makanya kita harus memiliki database. Database-nya dibuat dalam Excel. Harus Bapak Ibu ya, database-nya harus dibuat dalam Excel. Baru kita gunakan template, baik itu dalam bentuk Word atau dalam bentuk PowerPoint itu bisa. Tapi database-nya khusus dalam bentuk Excel. Data yang ada dalam Excel itulah yang akan dipindahkan dalam Word ini. Ya. Nah,
Saya punya database ini. Saya mohon izin bagi peserta GF1, GF2. Saya gunakan namanya Bapak Ibu, nama Bapak Ibu. Ada juga peserta GF2. Karena ini untuk praktek saja, biar tidak kita membangun data ulang lagi, maka data yang sudah ada saya pakai, yaitu data peserta GF1, GF2. GF1 itu sudah ada nilai raportnya, GF2 ini menunggu. Insya Allah hari Sabtu atau hari Minggu diluncurkan. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu, kita sudah punya data Excel. Ini sudah terlihat ya data Excel saya ya? Sudah. Oke. Sudah. Nah, Sudah data kelihatan, Excel Pak. ini Bapak Ibu dalam bentuk, misalnya saya akan pakai, ya saya pakai data 2 ini Bapak Ibu. Database yang Bapak Ibu unduh itu ada 3 sheet, GF2, data 2, dan data 1. Itu adalah data 2, data 1 itu data peserta GF1 yang saya pecah menjadi 2 biar tidak terlalu banyak ketika nanti melakukan autocreate. Data dalam Excel ini Bapak Ibu, ini kan data nama peserta. Nama peserta, jenis kelamin seterusnya sampai nilai raportnya misalnya. Nah, nilai raportnya. Nah, nilai raport ini kan kita ingin bagikan ke siswa. Kalau dulu kan kita bagikan satu-satu secara langsung, secara fisik, Bapak Ibu mencetaknya, menuliskannya. Kalau zaman sekarang sudah ada e-raport, tinggal dicetak, kemudian bagikan ke siswa. Secara fisik itu ada barangnya. Nah, bisa juga raport itu kita bagikan dalam bentuk file, sehingga peserta sendiri, siswa sendiri yang mencetaknya. Nah, jika ada filenya, database filenya, ada database fisiknya. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, karena kita akan bagikan ke masing-masing orang, kan tidak mungkin kita membagikan satu file Excel ini. Apalagi misalnya itu bersifat rahasia misalnya. Ya, kelulusan itu kan. Dan mungkin kita bagikan semua data dalam Excel ini ke setiap orang. Oleh karena itu hanya dibagikan bagiannya sendiri. Ya, identitasnya sendiri yang kita bagikan. Nah, untuk memindahkan data Excel ini, itulah yang disebut dengan pemanfaatan mail match. Mail match itu kita menggabung data Excel ke template. Template-nya bisa Word, bisa PowerPoint. Nah, sekarang kita akan praktek. Sekarang yang muncul apa Bapak Ibu? Masih Excel ya? Data Excel. Masih Excel. Oh, berarti harus stop screen. Nah, sekarang kembali ke Word. Ya. Saya ingin menampilkan nama kabupaten, asal sekolah, jenis kelamin misalnya Bapak Ibu. Saya sudah buatkan ini apa-apa yang ditampilkan. Nah, cara menampilkan nama orang di setiap Excel itu ke Word ini, kita akan gunakan fungsi mail match. Nah, caranya, ini langsung kita praktik Bapak Ibu ya. Di bagian menu atas itu ada tulisan mailings. Terlihat? Ya, Apa? mailing. Mailings. Nah, ini. Lihat ya. Ya, Ya, ya. Oke. Silakan itu diklik. Berarti sambil buka Excel kita ya. Ya. Excel-nya dibuka, Word-nya dibuka. Bentar. Mailingnya di sebelah mana, Pak Mas? Di atas, bagian atas. Di Word, menu. di menu ya. Deretan file, home, insert, design. Kalau Bapak Ibu yang bahasa Inggris apa itu? File, beranda, insert. Apa bahasa Indonesianya desain itu? Rancangan, layout, atau apa? Sudah ketemu? Sudah. Nah, mailings. Mailing. Kemudian di sebelah kirinya ada start mail match. Start mailing. Mailing. Start mail match. Start mailing. Sudah? Sudah. Nah, itu diklik aja. Saya ulang, klik mailings. Sebelah kiri ada start mail match.
Letter. Sudah? Pak Mus, Lalu, izin bertanya. iya Ah, Bu. saya kan full layar, apanya namanya, zoomnya ini, ngecilkan yang mana ya? Escape dulu. Di Escape. escape aja, escape. Oh, di Escape. escape ya. Oke. Setelah start mail match diklik, itu nanti ada pilihan, ada letter, surat Email. ya, ada Iya. email message, ada envelope, labels, directory, normal word document, dan seterusnya. Pilih yang paling bawah, step by step mail match wizard. Step by Step step. by step. Ya. Sudah? Sudah. Oke. Ya. Oke. Maka nanti di sebelah kanan pojok bawah itu akan muncul langkah ya, step 1 sampai 6. 1 sampai 6. Ya. Silahkan klik next starting document. Ya. Kemudian lagi pilih next select recipient. Sudah? Sampai muncul ini, browse ini. Maaf Pak Mus, bisa Ya, diulang dimaafkan, Bu. lagi setelah Yang mana, Bu? step by step mail itu, terus kita kemana Pak? Maaf. Klik aja yang tanda panahnya ke kanan, Bu. Sampai muncul langkah ketiga, sampai langkah ketiga. Ya sudah. Nah, langkah ketiga itu, bagian atas itu ada browse. Browse, kalau bahasa Indonesianya cari apa di sana? Sudah? Step user. Terus Pada langkah ketiga, bagian kanan agak tengah itu, ada tulisan browse warna biru. itu saya enggak tampil ini Pak Mus, ada letter, email. Oh, Ibu masih di anu itu? Awal. Masih di awal itu. Ya Pak, di situ tertinggal saya. Ya, start mail match. Ibu pilih paling bawah, step by step. Nah, itu diklik aja. Nanti paling kanan bawah itu ada langkah 1 sampai 6. Ya sudah. Panah ke kanan diklik sampai muncul langkah ketiga. Panah ke kanan. Terdengar. Ya, di sebelah itu ada browse, itu klik. Data wood. Oh, wood. Udah. Nah, tunggu sebentar ini. Udah, makasih Pak Mus. Sama-sama, Bu. Wah, ini laptopnya nih. Agak ya. Saya pakai data Nopi dah. Nah, oke, Bu. Sudah muncul ya, setelah di browse muncul permintaan pembukaan file. Nah, kita cari file database 1 tadi. Silakan dicari file database 1. Nah, Pak Mus, ya, Pak Mus, yang saya punya kok enggak ada browse ya? adanya apa, Bu? Adanya Letter, email, envelope, label, directory. oh, itu masih Lama. anu itu dari awal itu, Bu. Oh. Ibu nggak punya Diklik, Pak. browse, Database-nya pakai di-open. pakai kancing baju, Bu. Database-nya terus di-open. Ya, database-nya di open. Oke. Database-nya di open. Open. Saya ulang bagi yang belum. Oke. Diulangi, Bu. Oke, ulangi. Pilihannya data 1, data 2 atau GF2, Pak? Terserah pilih mana-mana, Pak. Yang di Oke. database. Bisa pakai data 1, data 2. Bagi yang masih belum, Bapak Ibu, itu kan ada letters dan seterusnya. Pilih yang paling bawah, step by step mail match. Udah. Nah, itu tadi yang belum. Masuk saya ini. Yang Data 2. Oh. Oke. 2 hari yang lalu tadi nyalikan data rapor tadi.
Nah, setelah kita klik database-nya Bapak Ibu, maka akan muncul semua judul sheet-nya. Di data Excel itu kan ada 3 sheet. Betul ya? Ada data 1, data 2, GF2, dan seterusnya. Nah, sekarang Bapak Ibu mau menggunakan database yang mana? File apa? Sheet yang mana? Ya, misalnya sekarang saya menggunakan data sheet 1 ya. Data 1 ini ya. Data 1 ya. Ya, kita pakai data 1 ya. Ya, sepakat semua data 1 dah. Oke, data 1. Klik. Nah, nanti akan muncul dia data 1 itu, kepalanya itu kan mulai dari email, nomor, kabupaten, Nama peserta. nama peserta, dan seterusnya. Pokoknya semua, apapun data yang ada dalam Excel, itu akan muncul di sini. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, klik OK. Nah, kita sudah membuka database-nya. Lanjut ke langkah 4. Klik ini. Next berarti yang tadi? Ya, next. Nah, bagian kanannya atas ada more items. Ketemu? More item, ya. Ya. Saya ulang, setelah database muncul, keluar pilihan-pilihan, kemudian OK, lanjut ke langkah 4. Ini posisi langkah 4 ya. Loadingnya lama punya saya nih Pak Mus. Oh. Tutup yang lain Bu Ulfa. Ilham tersenyum. Oke. More item sudah ya? Sudah Pak. Oke, klik more item. Nah, more item itu adalah berisi semua judul dalam Excel. Nomor, kabupaten, nama peserta, NIP, jenis kelamin, jenis peserta, sekolah asal, nomor HP, email, tugas, dan seterusnya. Judul tabel dalam Excel ini Bapak Ibu. Paham ya? Iya. Nah, kita sudah membuat template bahwa ini contoh yang kita butuhkan adalah nama, kabupaten, asal sekolah, jenis kelamin misalnya. Ya, maka ini saya tutup dulu. Taruh kursor pada baris nama, lalu klik more item, pilih nama peserta, insert, lalu tutup. Kemudian untuk memunculkan nama kabupaten, taruh kursornya di kabupaten, more item lagi, kabupaten yang ditanya, maka pilih kabupaten kota, insert, close. Itu ya, dan seterusnya ya. Sampai akhir. Nah, sampai semua data yang dibutuhkan itu apa. Ya, bisa jadi data di Excel itu tidak semua kita butuhkan Bapak Ibu. Ada beberapa yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan aja. Misalnya ini hanya 4 item yang dibutuhkan. Asal sekolah. More item. Sudah Pak. Mana asal sekolah ini? Sekolah asal instansi. Thread. Close. Lalu terakhir jenis kelamin. Cari jenis kelamin. Jangan sampai tertukar Bapak Ibu. Jenis kelamin nanti yang dimasukkan nomor HP. Nah, itu nanti yang keluar ya nomor HP. Jenis kelamin nomor HP yang keluar. Gitu ya. Oke. Ada yang belum sampai sini? Ada Pak. Kita sudah. Apa itu Bu? Sudah. Kayak Pak Mus ulang masakan. Next lagi. Bentar, bagi Bapak Ibu yang sudah sampai sini bisa langsung next. Bagi yang belum, saya ulang ya. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu ya. Kita pulang dari awal, Pak. Karena telat kemarin. Bu Ratna itu kebanyakan WA makanya telat itu. Ngurus anak, Pak. Oke, saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Ya. Jadi kita akan mengalihkan data Excel itu ke dalam Word dengan menggunakan fungsi mail match. Nah, di kolom Word itu
di daftar menu bar itu ada mailings. Nah, sudah Bu Ratna ini mailings? Nah, klik mailings. Kemudian sebelah kiri itu ada start mail match. Nah, start mail match. Lalu pilih paling bawah step by step mail match wizard. Ya. Setelah ini diklik, maka paling kanan pojok bawah itu akan muncul ini ya, akan muncul langkah-langkah 1 sampai 6. Klik aja ke kanan sampai langkah ketiga. Ya. Ya. Karena ini tadi saya sudah membuat, maka langkah ketiganya harusnya browse. Di sini muncul edit recipient. Artinya begini Bapak Ibu. Nah, ada saja hikmahnya. Ketika Bapak Ibu sudah membuat mail match, kemudian ingin menggunakannya lagi, maka langkah-langkah tadi akan muncul, tapi ada yang berubah. Kalau kita memulai pertama kali kan tadi langkah ketiga muncul browse ya. Ya. Nah, kalau yang ini kan munculnya edit recipient. Ya, edit sama. Berarti kita diminta untuk bisa mengganti database, bisa melanjutkan yang sebelumnya. Ya. Nah, kalau tetap menggunakan yang lama ya pilih aja, oke. Kalau menggunakan yang baru, makanya harus di Delete ya? Di delete ya. Bagaimana caranya Pak? Ini yang muncul di sini select different sama edit recipient. Yang mana yang dipilih Pak? Ini select different list ini. Oh iya. Nah, kita kan minta database baru ini ya. Oh iya. Oke. Kalau sudah muncul edit ini lanjut aja. Oke. More item ya. Kita lanjut ke ngambil input tadi itu Pak ya? Ya, nama peserta. Yang data peserta 1 itu Pak? Ya. Kabupaten. Data peserta 1 itu langsung open gitu. Asal sekolah asal instansi. Apa ini di cancel? Udah kan? Jenis kelamin. Nah, ya. Atau ini Oke ya, ini sudah nih ya. Setelah itu langsung ke langkah 5. Nah, langkah 5 itu sudah muncul nama orangnya. Database kan? Klik 2 kali di sini. Buat ini yang saya maksud itu langsung open tapi keluar. Kamu di. Ya. Langkah kelima itu sudah langsung muncul nama orangnya. Nama orang ini sesuai dengan nomor urut di Excel. Cara melihat nomor urutnya, Bapak Ibu, di bagian atas itu, yang ini. Nah, ini ada tanda panah kiri kanan, tanda panah 1 dan tanda panah 1 plus ada garis vertikal. Berarti nomor 1 itu Budiono Basuki. Untuk melihat data berikutnya, klik aja panah yang kedua. Hartono. Nah, ini kan kita tidak mengetikkan ulang karena kita sudah punya database. Siapa yang ketiga? Klik ke kanan. Sabtu Rahman Haryadi, Pak Sabtu. Kusmiasi, Abdur Rahim, dan seterusnya. Terus apa fungsinya tanda panah yang ada garisnya ini? Ya tinggal diklik aja ini. Itu menuju langsung ke data orang yang berada pada urutan terakhir. Ya. Kalau klik yang ini lagi, maka akan menuju ke urutan pertama. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa, maaf Pak, bisa ulang untuk, maaf ini baru buka laptop ini karena laptopnya baru bisa dipakai ini. Ini untuk ini yang saya sudah sampai pada ini untuk namanya untuk mail step by step-nya sudah masuk. Ini untuk memasukkan nama itu Pak, di misalnya di Budiono Basuki itu bagaimana? Bisa diulang sedikit lagi Pak? Di langkah ketiga Pak. Langkah ketiga. Ya sudah masuk, sudah di situ untuk di mail recipientnya itu. Bapak cari more items, sudah? More item ya.
More item. Terus? Bapak sudah sekarang berada di langkah berapa itu? Sudah langkah ketiga, baru sampai langkah ketiga ini. Oke, sekarang lanjut langkah keempat. Nah, langkah keempat. Next ya? Ya, next. Terus? Karena ada more item ya, diklik. More item. Sudah? Nanti more item itu akan muncul daftar. Insert merge file. Ya, dipilih Bapak butuhnya apa? Butuhnya nama, maka pilih. Oh, siap. Insert. Siap. Sudah Pak. Oke ya. Makasih. Terima kasih. Sama-sama. Oke Pak Mus, ada pertanyaan. Sedikit Pak Mus. Mana Mbak Yuyun ini? Saya dulu. Ayo Pak dia. Mus. Silakan. Gini Pak Mus, jadi akan kalau instruksinya lisan itu kadang lupa. Mungkin instruksi tadi bisa ditulis di share di screen itu di PowerPoint sehingga nanti langkah-langkah itu jadi dari step ini. Oh iya, nanti terakhir ya Pak Bro. Oke. Makasih Pak Mus. Ya, Assalamualaikum. Satu lagi Pak Mus. Ya, ada lagi? Ya. Dari Pak Suherman, Lombok Timur. Pak Suherman, silakan. Ya. Ini yang kami mau tanyakan. Biasanya nama itu kan di sini Budiono Basuki. Iya, halo, silakan. Ya. Budiono Basuki itu kan hurufnya huruf besar, huruf kecil. Bagaimana supaya bisa semuanya huruf besar? Karena kan yang diminta biasanya dalam data itu huruf besar. Gitu. Ya, berarti Bapak Ibu, data yang muncul di sini berdasarkan entrian di Excel-nya. Kalau Excel-nya seperti ini, maka yang muncul juga seperti ini. Karena dia akan mengambil data dari Excel. Iya. Kalau Bapak Ibu ingin mengeditnya, kalau ingin mengeditnya jangan diedit di sini. Ngeditnya di Excel-nya. Di Excel yang tadi ya? Ya, Excel yang tadi. Kemudian di refresh nanti ya. Saya kasih contoh aja. Kita ingin mengedit supaya semua menjadi huruf kapital. Iya. Maka ngeditnya jangan keyboardnya ini, jangan di mailmatch-nya ini, tapi ngeditnya di Excel, di database. Halo, di mute dulu. Pak Suherman yang banyak pesertanya kayaknya. Nah ini perbaikinya di sini Bapak Ibu. Misalnya Budiono Basuki tadi yang kapital huruf depannya aja ya. Sekarang Budiono Basukinya diubah menjadi huruf besar semua. Sekarang kita cek ke ini. Supaya dia berubah Bapak Ibu, maka harus di-refresh. Ya. Tadi saya melakukan perubahan Budiono Basuki, namanya masih Budiono Basuki belum berubah, maka harus di-refresh. Cara merefreshnya, klik database 1, kemudian refresh. Nah, berubah kan ya Budiono Basuki besar? Kelihatan Bapak Ibu ini? Ya, kelihatan. Ya. Jadi perubahannya itu dilakukan di database Excel-nya, kemudian untuk mengubahnya di Word-nya, klik edit recipient ini, kemudian klik yang di sini, yang dalam kotak ini kan nama database filenya, ini diklik, kemudian di refresh, maka otomatis semua entrian yang ada dalam data yang di atas ini, di kolom ini akan berubah sesuai dengan data aslinya. Lalu oke. Nah ini kan sudah berubah nih Pak. Pak Suherman. Sudah berubah ya kelihatannya? Iya Pak. Nah, Siap. Jadi apapun perubahannya, lakukan perubahan itu di Excel. Di Excel. Bukan di Word-nya. Oke Pak, siap. Baik. Nah, katakanlah ini Bapak Ibu, biodata ini kan kita akan cetak satu-satu. Bapak Ibu anggap aja rapot lah misalnya nih, akan dicetak satu-satu. Bagaimana mencetaknya? Bisa cetak langsung dan bisa cetak dalam bentuk PDF. Nah, di sebelah kanan itu sudah ada fungsi cetak print. Ini sudah langkah keberapa ini? Langkah terakhir yaitu cetak.
Nah, print. Klik print ini. Nanti akan muncul kotak dialog. Mau cetak semua sekaligus atau cetak halaman yang sedang dibuka atau cetak halaman tertentu, misalnya halaman 1 sampai 3. Siapa tahu kan printernya ngadat gitu kan, akhirnya kita cicil. Ini kalau cetak fisik Bapak Ibu. Ya. Jadi fungsi cetaknya seperti kita ngeprint biasa, tinggal dipilih-pilih aja. Kalau mau cetak semua, pilih all, mencetak yang sedang dibaca, yang sedang terbuka, atau cetak halaman tertentu, halaman 1 sampai 3 misalnya. Nah, nanti akan muncul kotak dialog. Nah, langsung cetak aja Bapak Ibu, nanti akan yang dicetak itu adalah halaman 1 sampai 3. Pertanyaannya kan, kita ingin menyampaikan data ini secara daring. Yang kita berikan ke siswa itu adalah filenya. Jadi kalau ingin mencetak, maka peserta sendiri yang mencetak. Sama seperti Bapak Ibu mengikuti BIMTEK daring, webinar, dan sebagainya, kan yang Bapak Ibu terima adalah sertifikat dalam bentuk file. Jadi itu yang Bapak Ibu cetak sendiri. Nah, bagaimana kita mencetak dalam bentuk file? Maka pilihan printernya jangan printer yang cetak fisik. Ada pilihan ini, Microsoft Print to PDF. Di masing-masing laptop mungkin akan berbeda. Ada bunyinya cetak to PDF. Coba Bapak Ibu perhatikan, ada nggak muncul cetak to PDF, print to PDF? Ada, Pak. Ya? Ada. Ini ada ya, yang bawaan yang sekarang office yang sekarang itu sudah ada. Iya, ada Pak. Ya. Ada, Pak. Begitu ya. Udah dicetak ke PDF, maka nanti outputnya keluar dalam bentuk file. Kasih nama di sini. Nama filenya apa? Ya. Ini saya harus berganti stop share biar muncul file yang dicetak. Ya. Tadi saya berikan nama. Ini Bapak Ibu. Nama filenya saya berikan nama cetak 1. Ya. Tadi saya mencetak halaman 1 sampai 3. Ini saya buka dulu. Diulangi sedikit Pak Mus. Yang mana? Ubah ke PDF Niki. Oh. Sebentar, sebelum saya balik ke sana, saya ini dulu. Menunggu PDF-nya keluar dulu. Nah ini Bapak Ibu, tadi saya mencetak 1 sampai 3 ya, maka yang keluar di hasil cetakan itu adalah urutan 1 sampai 3. Begitu. Nah, karena kan kita mau membagikannya satu-satu ke peserta, maka nanti Bapak Ibu mencetaknya satu-satu, kasih nama file, nama Budiono, kemudian yang kedua kasih nama file, nama Hartono, dan seterusnya. Ya, saya belum menemukan cara mencetak satu-satu secara massal ya, Bapak. Nanti kalau ketemu saya bagikan Bapak Ibu. Oke, clear Bapak Ibu ya sampai akhir ini ya. Nanti kita ulangi sedikit untuk cetak PDF. Fungsi cetak PDF itu Bapak Ibu sekarang sudah ada semua di
di laptop yang versi 2006 ke atas lah Bapak Ibu. Itu sudah ada. Meskipun Bapak Ibu tidak terhubung dengan printer, ya, tetapi kita bisa melakukan cetak PDF. Seperti Bapak Ibu mencetak biasa lah, mencetak print biasa. Ya. Muncul Word sekarang ya? Ya. Ya. Nah, ini cetak. Misalnya 1 sampai 3. Kalau Bapak Ibu mencetak satu-satu, ya ini aja 1 sampai 1. Itu cetak. Nanti akan keluar pilihan printer. Nah, ini kan printer yang terinstall ini kan Canon. Ada pilihan-pilihannya Bapak Ibu. Nanti pasti akan muncul pilihan cetak ke PDF. Betul ya? Meskipun Bapak Ibu tidak terhubung dengan printer, ketika mencetak itu, maka nanti yang aktif adalah cetak ke PDF. Sip. Tinggal disimpan terus. Simpan sebagai file. Ya. Begitu ya? Ya, siap. Mas, boleh tanya? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya kepikiran ke bagaimana cara kita membuat sertifikat dengan memanfaatkan yang namanya Melmed ini. Cuman dari sisi yang sudah dibelajarkan ke kami, nama kabupaten, asal sekolah, dan jenis kelamin, alhamdulillah bisa dimengerti. Cuman saya ingin tanya, bagaimana kalau seandainya kita mengintegrasikan lagi ini dengan yang namanya barcode itu. Jadi barcode-nya perorangan gitu maksudnya. Jadi sekali nyetak, misalnya Pak Budiono punya barcode tersendiri, saya punya barcode tersendiri gitu. Bisa enggak Pak? Nanti dia dalam bentuk itu, barcode-nya buat JPEG itu. Dibuat JPEG. Oh, di JPEG kan dulu. Iya. Belum ke sana, belum. Bisa dilewat di Word-nya kan gitu, udah bisa? Ya, di JPEG dulu. Oh iya. Belum sampai ke foto Pak Ibu ya, ini dulu. Jadi yang ini kan bertahap ini Pak Ilham. Dasar. Ya, ini dulu yang offline dulu, baru kita sekarang ke online. Setelah itu baru yang extended itu kan bagaimana foto. Nanti akan banyak pertanyaan bagaimana foto dan seterusnya. Yang dalam-dalam itu kan hasil pendalaman Bapak Ibu. Iya Pak. Sama dengan GF kemarin, GF itu kan belum menyampaikan ke pengaya, Bapak. Karena pengaya itu ya, yang namanya pengaya itu tambahan yang dasar-dasar itu yang sudah kita butuhkan. Sampai sini ada clear Bapak Ibu ya, offline ini ya. Clear. Insya Allah. Insya Allah ya. Berhenti di print ini. Ya, berhenti dicetak. Kalau sudah taruh pix-nya ini kita oke atau gimana? Oke. Yes. Oke, Bu. Oh, siap. Ya. Sudah ya. Nah, sekarang kita akan tutup kemudian membukanya lagi kan begitu. Tutup, buka lagi. Satu hal yang harus diingat Bapak Ibu, antara template dan database dia harus berada dalam satu laptop. Ya. Harus berada dalam rumah yang sama, tidak bisa dia mengambil data dari tempat lain. Sekarang Bapak Ibu silakan itu ditutup, file Word-nya itu ditutup. Kemudian bagaimana kita membukanya dan memulai. Misalnya kan kita, hari ini ada keluar lain, besok saya sambung lagi kan begitu misalnya Bapak Ibu. Atau nanti mail match ini digunakan belakangan. Oke, simpan dulu. Tutup. Nah.
Yang Word-nya aja Pak ya? Ya, boleh juga Excel-nya ditutup. Ya, kita praktik semua ditutup Pak Ilham. Ya. Tutup, kemudian buka lagi. Suara motornya siapa itu? Ini laptop saya ikut-ikutan lelet ya. Aida. Ambil dicas, Pak Mus. Ya? Baterainya low kayaknya. Sudah saya cas nih. Nah, sudah tutup semua Bapak Ibu? Sudah. Oke, sekarang coba buka biodata peserta tadi, Word tadi dibuka. Pesan apa yang muncul? Belum. Untuk yang PDF. Enggak, Word, ya namanya Word Pak ya. Jangan yang PDF. Word tadi, data yang biodata peserta tadi, yang Word. Ya, data apa yang pesan apa yang muncul? Yes. Opening this document will run the following SQL From command. data $1. $1. Select from data String. Ya. Ya. Ada pilihannya yes dan no. Bentar. Nah, seperti ini muncul ya. Iya. Belum kelihatan Pak Mus. Belum kelihatan. Muncul begini. Yes. Betul. Betul ya? Ya. Ya, Nah, ada dua alternatif, yes dan no Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pilih yes, maka langsung diarahkan ke database yang kita gunakan sebelumnya. Paham ya? Berarti kita melanjutkan database yang tadi. Kalau Bapak Ibu memilih no, maka akan memulai dengan mail match yang baru. Makanya tadi ketika Bu Nur Hasanah membuka, itu kan muncul seperti ini. Jadi Bapak Ibu misalnya punya template, kemudian sudah membuat mail match di template itu, lalu memberikannya ke orang lain, maka akan muncul seperti ini. Dan supaya bisa dibuka, database itu harus berada dalam satu laptop. Ya, berada dalam satu rumah. Tidak bisa yang satunya di laptop A, yang satunya di laptop B, tidak bisa begitu. Dia harus ada satu. Oke, kalau pilih yes, maka akan muncul database data 1. Ya. Coba kita pilih yes. Diputar. Suara pesawat. Muncul ya? Ya. Muncul langsung nama Pak Budiono tadi. Karena kita menggunakan database yang pertama. Di bagian atas tidak muncul ya mail match-nya seperti apa ya. Kan tadi ada di sebelah kanannya muncul. Untuk memunculkan yang sebelah kanan, langkah yang pertama tadi tinggal diikuti. Mailing, start mail match. Udah. Nah, udah tinggal muncul ya Bapak Ibu. Ini 1, 2, 3. Oke. Ini kan kita membuka Word yang sama, artinya kita melanjutkan pekerjaan yang kemarin tertunda. Kita pakai ini. Bagaimana kalau kita menggunakan template yang sama, lalu menggunakan database yang berbeda? Tidak masalah. Pada langkah ketiga, ada bagian select ini. Select Different list ini. Saya ulang lagi. Kita ingin menggunakan template yang sama, tetapi sumber datanya berbeda.
Maka pada langkah ketiga ini select a different list. Maka Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke folder pencarian database. Nih. Ini kan kita ingin mencari database ini kan. Seperti langkah tadi itu. Ya. Ini tadi yang muncul. Nah, tadi data 1, sekarang data 2 boleh, data gap 2 boleh. Atau ingin menggunakan database yang lain silahkan. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mendapatkan template dari orang yang sudah menggunakan mail match, maka nanti pasti akan keluar seperti tadi ketika Word-nya dibuka ada pilihan yes dan no. Maka Iya, pilih tadi aja itu no. Pak Mus. Iya, No, tadi itu kita itu. akan menggunakan database sendiri. Oh, Kalau Bapak Ibu pilih yes, sementara database-nya ada di laptop orang yang memberikan template, tidak akan bisa nyambung, tidak akan bisa keluar namanya. Begitu. Selesai. Iya. Terus, Pak Mus? Template yang digunakan tidak hanya Word, bisa juga PowerPoint. Jadi begitu Bapak Ibu, database-nya ada di Excel, template-nya bisa di Word, bisa di PowerPoint. Langkahnya sama. Maaf Pak Mus, nanya dulu Pak Mus. Iya Bu Nur Hasan. Kalau tadi ganti database-nya ya, itu enggak harus ngulang langkah tadi, step by step tadi? Enggak harus Bu. Oh iya, langsung ya, otomatis berubah ya? Walaupun mengulang kan dengan hanya tinggal klik-klik itu Bu. Iya. Iya. Ya. Jadi misalnya kan Bapak Ibu sekarang ini sedang PAT ini ya, atau bisa memanfaatkan nanti kalau saya ingin membagikan nilai ulangan siswa secara daring ya, sudah dibuat aja seperti ini Bapak Ibu. Nanti siswanya akan melihat sendiri nilainya dengan mengunduh bagi yang jenjang agak atas ya, karena ini kan membutuhkan elektronik HP dan sebagainya. Clear ya? Ya. Ya, praktiknya sama untuk PowerPoint, langkahnya sama. Silakan Bapak Ibu buka sertifikat PowerPoint itu. Rapot GF1. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah lancar ini, yang offline ini, nanti insya Allah untuk yang online-nya tinggal menyesuaikan.